Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di OBA, obrolan Afid. Iya. Jadi gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi obrolan Apit, OBA. gitu ya. OBA ya. Jadi nanti ketika Afid bilang OBA, jadi Pak Didi Gitu. gitu ya. Oke, siap ya. Oke, kembali lagi di acara OBA, obrolan Afid. Iya. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik kabarnya. Baik kabarnya. Baik, alhamdulillah. Apa aktivitas apa aja nih selama setelah Lebaran dan setelah menikah? Asik. Kalau bicara menikah ya jelas kan kebutuhan ya. Iya benar. Nah, setelah Lebaran ini jelas aktivitas melanjutkan impian yang sekarang sedang dikerjakan, terutama kan di usaha yang sudah ditekuni ya hampir mau ke 3 tahun, network marketing. Oh gitu. Jadi usaha Pak Didi ini apa? MLM kah atau apa kah? Ya MLM. MLM ya? MLM. Karena memang kenal MLM sudah cukup lama, dari tahun 95 sudah main MLM gitu. Hanya memang kepotong waktu karena ketika tinggal di Cilegon, pulang kampung sekitar 11 tahun tidak main lagi, ketemu lagi MLM. Karena memang dasarnya orang MLM gitu. Ya tapi Pak Didi kan sekarang kan lagi pandemi gini ya. Ya. Nah gimana sih? Apakah si marketing apa sih namanya Pak Didi? MLM ini. Network marketing. Network marketing ini Milagros kan ya? Iya. Apakah masih lanjut atau udah turun nih gitu? Tetap berlanjut, hanya kan caranya berbeda gitu, karena sekarang kan ngumpul-ngumpul dibatasi gitu kan, makanya kita lebih menekankan hampir 1 tahun ke belakang sampai saat ini ini kita pakai online gitu. Itu bisa Zoom, bisa Facebook live streaming gitu, atau dengan WhatsApp-nya kita gunakan aja media itu secara maksimal gitu, dan alhamdulillah bertahan saya kan dengan cara seperti itu, karena tidak ada cara lain lagi. Karena satu sisi bahwa kondisi seperti ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan gitu kan ya, PHK atau barangkali pengurangan karyawan gitu. Nah satu sisi bahwa buat kita sendirinya saat ini bahwa itu adalah peluang gitu kan. Makanya yang paling simpel adalah bagaimana kita tawarkan solusi ketika mereka berada di rumah dengan cara online tadi gitu. Terlebih lagi bahwa komunitas kita ini kan punya semacam robot prospek. Artinya ketika kita di rumah dalam waktu 2 jam bisa kirim linknya, mereka baca, akhirnya mereka japri sesuai dengan kebutuhan. Oke, sebelum lanjut ke situ Pak Didi ya. Iya. Pak Didi ini bisa tahu apa namanya Milagros ya. Nah itu dari siapa tuh awal mulanya? Awalnya dari kawan. Baca koran atau dari kawan? Dari kawan ketika bertamu di rumah. Kebetulan ada kawan lama yang hampir belasan tahun gak ketemu. Pada saat itu pada bulan Maret tahun 2017. Nah ketika berkunjung kebetulan istrinya tuh lagi sakit, dan memang tahu persis dalam waktu 2 minggu itu istrinya tidur aja gitu kan. Nah tidur aja itu kenapa tuh? Ya karena sakit. Karena sakit. Pada saat itu kawan saya ini ngehubungin temennya yang ada di BSD. Nah temen yang di BSD itu nganjurin konsumsi air Milagros itu. Nah pada waktu itu belum tahu persis manfaatnya seperti apa, hanya ngelihat setelah konsumsi itu beberapa hari ternyata bisa bangun, bahkan terdengar omongannya bahwa konsumsi itu beberapa dus itu ternyata membaik gitu. Akhirnya kan mulai bertanya, iya emang manfaatnya apa gitu. Berarti Milagros ini manfaatnya luar biasa banyak. Ya luar biasa, karena saya lihat istrinya kawan saya ini itu kena kelenjar batolin, semacam benjolan kecil di rahim gitu. Yang seharusnya kan dioperasi gitu kan pada saat itu. Nah hanya terus konsumsi itu ternyata membaik. Nah dari situ akhirnya kan menanyakan tentang manfaat yang sebenarnya. Nah kebetulan saya itu dikasih tuh 3 botol untuk dikonsumsi. Belum beli itu Belum. Kenapa tuh belum beli? Ya karena kan belum ditawarkan harus beli. Pak Didinya belum yakin tak gimana waktu dulu tuh? Gimana nggak yakin orang belum tahu. Kan dulu sempat ini dari marketing sebelumnya kan? Kan bukan air. Ada trauma kan di situ pasti? Enggak ada trauma? Enggak ada. Nggak ada. Kalau bicara dengan sistemnya nggak pernah trauma ya.
Apalagi saya yakini bahwa setiap produk MLM itu pasti baik, pasti unik gitu, pasti bagus gitu. Karena pada saat itu dalam pemikiran saya, apa iya air putih itu bisa sehebat itu gitu loh. Iya. Karena waktu itu kan pemahaman air sendiri kan belum ada. Iya. Masalahnya kan, jadi kita tahunya kan kalau yang membedakan air itu kan seperti air susu, warnanya putih, air bening ya warnanya jernih gitu. Kalau air kopi warna hitam, tahunya kan itu. Kandungan manfaat yang di dalamnya ada antioksidan dan lain sebagainya kita nggak tahu. Kan gitu kan. Nah setelah dijelaskan, kemudian saya dikasih tadi 3 botol dikonsumsi, satu Sama botol. Pak Didi sendiri. Coba Pak, katanya minum saja nih, katanya 1 botol. Nah begitu saya minum, waktu itu tiba-tiba keringat dingin keluar. Itu emang sebelumnya Pak Didi ada sakit atau gimana? Iya, kebetulan kan waktu itu lambung juga. Masalah lambung yang sudah cukup lama, karena selama saya di kampung hampir 11 tahun ini tidak pernah minum kopi hitam. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau misalkan minum kopi hitam lambungnya kena gitu. Makanya kalaupun mau kopi itu yang aman-aman aja, yang ke lambung gitu. Nah pada saat itu keringat dingin, kemudian saya bertanya, kok kenapa setelah minum ini keringatan gitu? Ya Bapak, di ujung lidah rasanya apa waktu minum? Kayak cepet-cepet gitu. Oh, bukan dari airnya, bukan? Dari airnya setelah minum air Milagros itu. Airnya pahit atau gimana tuh? Jadi sepet, di lidah tuh sepet. Setelah minum tuh kayak cepet-cepet gitu. Tapi sebenarnya airnya rasanya enggak. Enggak. Cuman karena di tubuh gitu ya. Oh itu Pak katanya kalau seperti itu berarti lambung. Ya benar, sih bilang masalahnya di lambung karena kalau minum kopi hitam tuh bermasalah. Nah dari situ akhirnya apa? Ya karena waktu itu besoknya mau pulang kampung ya waktu itu kan gitu. Ya sudah, saya percaya bahwa air ini manfaatnya bagus gitu. Dan alhamdulillah saat ini sering konsumsi itu, ternyata kopi hitam tidak ada masalah. Masih lanjut tetap kopi? Masih kopi hitam tidak ada masalah sekarang. Bahkan apapun kopinya itu tidak ada masalah, aman-aman aja. Rokok juga tetap lanjut Pak Didi? Ya kalau rokok kan sesuai dengan kebutuhan ya, artinya kan gitu. Kebutuhan itu ya? Kebutuhan. Cuman ya pastilah satu saat berhenti lah gitu kan, karena ya kita tahu rokok tuh nggak bagus kan gitu. Gitu. Oh, tapi kan Pak Didi berarti kalau merokok kan hirup racun juga. Ya. Tapi diobat sama air antioksidannya, gitu. Kekebalan tubuhnya itu kan melalui pH-nya itu kan, antioksidannya itu. Nah setelah itu Pak Didi itu udah coba? Ya aman-aman aja, artinya kan biasanya kan tenggorokan suka sakit atau batuk atau apa. Enggak, maksudnya tadi kan udah nyoba nih, langsung gabung atau gimana tuh Pak Didi? Itu langsung gabung hari itu juga? Langsung menyatakan untuk ikut terlibat di dalamnya karena manfaatnya. Nah kenapa? Karena lebih terdorong lagi gini, karena pada saat pulang kampung itu saudara kena stroke. Nah sisa 3 botol itu dibawa pulang kampung itu kan 2 botol. Nah pada saat itu karena sudah cukup lama ketemu dengan saudara, waktu itu saudara yang ada di Majalengka, saya berkunjung, kaget karena lagi kena stroke. Nah akhirnya kan ngobrol-ngobrol udah berobat kemana, kemudian udah habis berapa banyak, pengeluaran keuangannya, ceritalah si ibunya karena suaminya yang stroke. Nah kebetulan kan 1 botol itu dibawa di tas. Pengetahuan yang pada saat di Cilegon itu saya bikin demo ceritanya pakai iodin itu gitu, ternyata tertarik sama produk itu. Langsung beli tuh hari itu juga, itu malam-malam beli gitu kan, nyari stokis jangan di wilayah Majalengka. Nah pulang dari sana kemudian disaranin cara minumnya. Nah terus dijanji sama saya bahwa nanti ketika mau ke Cilegon 3 hari kemudian mau balik lagi ke Cilegon maksudnya, saya akan nengok. Nah begitu mau ke Cilegon kan nengok dulu tuh. Itu subhanallah, begitu saya turun dari motor ke garasi mobil dia, ternyata dia juga turun naik motor, habis nengok pabrik berasnya. Kaget gitu, terus nanya, loh udah bisa jalan? Udah katanya, alhamdulillah. Emang habis berapa botol? Baru setengah dus katanya, udah bisa jalan, sekarang udah kuat. Nah dari situ jadi keyakinan itu bertambah dari diri saya, kemudian ngeliat Uwa. Nah terlebih lagi ini kan hubungan suami istri juga itu ada perbedaan. Setelah pakai disemprot ini jam terbangnya ini ternyata bisa lebih lama. Mungkin sekarang pembicaranya udah mulai hampir menarik nih ya. Tadi setelah Bapak tertarik
karena melihat langsung gitu kan dari khasiat air itu manfaatnya. Nah di situ Bapak udah mulai langsung join. Nah join itu kan otomatis Bapak perlu mikir kan gimana nanti kalau saya join ketipu apa enggak. Nah di situ ada nggak pernah nggak berpikir kayak gitu? Ada karena sudah tahu bahwa kan kita sebelum melakukan tindakan itu kan kita cari tahu dulu tentang profil perusahaannya. Nah kan itu Bapak kan baru tahu kenal malam itu. Sekarang kan zaman canggih, artinya kan bisa kita download kan tentang perusahaan yang akan diikuti siapa, kan gitu apa, kan gitu kan. Dari situ kita tanya-tanya, kita browsing, gitu apakah benar perusahaan ini sesuai dengan aturan main yang ada di hukum Indonesia kan begitu. Nah kalau sudah komplit kayak gitu kan akhirnya kita tidak ragu untuk ikut terlibat gitu. Di samping itu juga yang membawakannya, artinya yang membawa misi, istilahnya kan ketemu dengan kitanya ini kan meyakinkan banget gitu. Itu yang paling penting. Gini Pak Didi kan udah hampir berapa sekarang gabung? Udah hampir 3 tahun jalan. Otomatis Pak Didi di situ kalau udah 3 tahun ada tingkatannya dong. Iya. Kayak misalkan pertama kayak apa tuh? Kalau di Milagros ini kan dari mulai member, leader, core leader sama leaders club. Nah, saya ada di leaders club. Jadi nanti naik di executive leader, manager dan director. Itu tidak perlu disebutkan lah. Kalau hasil dari segitu udah kemungkinan udah lumayan lah Pak Didi ya. Ya alhamdulillah. Udah bisa kebeli sesuatu lah ibaratkan. Tidak harus kita tunjukkan, tapi kan nanti kalau emang pengen benar-benar kalian tahu ya tinggal gabung aja ya. Iya, gabung caranya yang paling penting. Caranya nanti ya bisa ngerasain diri sendiri. Iya, gitu ya. Caranya. Oke, lanjut buat ini Pak Didin ya. Otomatis gabung itu kan ada partner. Iya. Kadang tim. Ya. Kalau kita tidak punya tim susah juga Pak Didin. Iya. Kalau jalan sendiri itu susah. Nah, siapa sih Pak Didi tim di balik kesuksesan Pak Didi atau rekan-rekan yang lain tuh? Ya, yang pertama memang kita butuh dulu mentor ya. Mentor ini penting. Kenapa? Karena dengan mentor ini kita bisa terarah, gitu kan. Kadang-kala gini, kalau usaha yang lain kita tidak perlu itu, gitu kan. Nantinya kan hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan itu. Nah kalau di MLM ini kan lebih cenderung bagaimana merubah attitude, sikap. Karena kelemahan pribadi kita kan yang tahu orang lain. Kan gitu. Nah mentoring di sini akan mendetek bagaimana kelemahan kita dalam hal apa, beliau lah yang akan ngasih tahu gitu. Kalaupun memang di sini secara garis kan bukan atasan bawahan gitu, tapi ada kaitannya gitu, satu line gitu. Itu yang menarik sebenarnya seperti itu. Nah satu sisi lain bahwa ketika kita menekuni MLM ini terlebih dahulu kita bisa membedakan dulu antara konsep konvensional itu dengan MLM gitu. Karena pada umumnya kan kalau bicara usaha orang kan mikirnya modal tuh udah pasti lah ya. Ketika ditawarin usaha jawaban yang paling pertama itu saya nggak punya modal kan gitu ya. Pasti semua mau modal, mau bikin warung juga kita perlu modal Pak. Mau buka konter perlu modal. Nah cuma kalau saya balik bertanya, kalau modalnya ada kemauannya nggak ada ya susah. Nah itu. Tapi kadang ada kemauan tapi modal yang susah. Nah justru di MLM ini kalau kemauannya dulu yang lebih besar daripada modal secara finansial, ini bisa berjalan karena ada caranya gitu loh. Makanya di situ kan kita buat tim ini kan organisasi bisnisnya yang saling melengkapi. Nah itu sebenarnya keunikan dan kelebihan di MLM itu beda seperti kalau misalkan kita mau usaha apa gitu kan, kayak tadi dibilang konter kayak misalkan kedai minuman atau apa kan, join dengan temen tuh kan pasti join modal ya kan, join modalnya. Nah kalau di sini kelebihannya bahwa bukan join modal, tapi join bagaimana kita sementara memakai baju kemampuan orang lain. Contoh yang sepele yang sering kita lakukan bahwa ketika kita belum bisa menjelaskan kan bisa orang lain dulu yang menjelaskan. Nah ketika mereka menjelaskan adanya transaksi dari kawan kita, maka di situ akan jadi closing kan begitu. Kan nggak pakai modal menurut saya, karena kan apalagi saudara deket nggak ada salahnya dong, artinya kan titip beli dan lain sebagainya. Itu kan salah satu solusi yang menurut saya sangat simpel di MLM gitu. Jadi dia ngambil kartu gitu ya, kartu. Iya, untuk
untuk daftar gitu. Jadi saya ingat betul bahwa ketika masuk MLM ini yang penting bisa ngumpulin teman-teman gitu, apalagi orang-orang yang senang main organisasi ya, kemudian punya teman-teman kuliah kayak Mas Hafid gitu, teman-teman komunitas di pesantren, misalnya komunitas di apa tuh kepramukaan, kan itu komunitas itu tuh memang pada dasarnya kan mereka juga melakukan aktivitas itu kan ujung-ujungnya kan bagaimana mendapatkan hasil. Iya kan gitu. Nah hanya sekarang bagaimana masih tetap dalam kondisi ngajar, dalam kondisi tetap di pesantren, kondisi organisasi tetap di situ, artinya kan, tapi bagaimana menghasilkan ketika berteman. Simpel sebenarnya. Nah sekarang gini Pak, yang dihadapin orang-orang anak muda nih ya, ketika masuk di bisnis marketing network marketing. Ada keraguan Pak. Keraguannya apa sih? Kadang kita keraguannya gini, wah nanti saya gimana ya, sedangkan anak-anak sekarang pengennya langsung instan, pengen ini, jarang lah Pak diajak, pengen diproses dulu itu kan. Wah saya takut inilah gitu. Sedangkan saya kayak gitu, saya nggak biasa cari-cari orang. Nah ada kan pasti yang bilang kayak gitu kan Pak. Tapi menurut saya cari-cari orang. Nah kita jualan, misalkan kita jualan roti apapun segala macam, gitu ya, perlu orang tetap. Perlu orang. Nah karena saya mikir gitu lah. Kamu mau ngajar aja, kamu perlu orang. Kamu mau ngajar gimana? Ngajar siapa kalau nggak ada orang kan? Nah, iya gitu. Tapi kadang susah juga Pak. Orang udah dibilang kayak gitu, saya kurang pede, saya kurang ini. Nah, padahal di MLM ini ada pendidikannya juga kan? Iya. Saya pikir kalau bicara keraguan itu hal yang lumrah, yang manusiawi gitu. Karena setiap orang untuk memulai usaha itu udah pasti menghadapi fase pertama memang antara berpikir mampu apa tidak ya, kan gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya dibalik, ketika kita belum tahu apa-apa, saya harus cari tahu dong, supaya saya punya kemampuan, supaya saya punya skill, keahlian, harus cari tahu gitu. Jadi bukan berarti menjudge dirinya bahwa ketika keraguan itu muncul malah diperkuat dengan asumsi gitu. Kan pada umumnya teman-teman saya terutama, teman-teman masih kali enggak ya, itu apa-apanya kan asumsi. Gitu kan, suka jadi peramal terlebih dahulu gitu, padahal di dalamnya belum terlibat, di dalamnya belum tahu secara persis gitu, jadi sudah meramal gitu kan. Mending kalau ramalan baik gitu, ramalan nggak baik kan begitu. Nah ini jadi hal-hal seperti itu dulu yang harus coba dihilangkan gitu. Insya Allah keraguan juga dengan sendirinya, karena bertambahnya pengetahuan akan terjawab. Gitu. Kenapa membuat saya ragu gitu? Oh, karena belum tahu ini gitu. Salah satu contoh gitu. Nah, kadang gini, orang yang masih sehat nih ya. Ditawarin Milagros. Oh, saya enggak lah, mahal banget. Satu botol harganya segitu. Iya. Karena ada pasti bilang gitu, ada mahal banyak banget. Nah, tapi kan ketika orang sakit itu kadang mungkin harga segitu murah Pak ya? Iya. Sama orang yang sakit ya? Iya. Kan lihat dulu, artinya kan ketika kita berhadapan dengan siapa, ketika kita menjelaskan tentang manfaat, kita lihat secara umum bahwa air Milagros ini yang pH-nya 9,8 ini kan diperuntukkan untuk orang sehat. Agar bagaimana? Agar terjaga. Karena asupan antioksidannya itu setiap hari stabil. Oh, untuk orang sehat? Orang sehat. Orang sakit nggak boleh? Nah orang sakit boleh. Gitu. Nah hanya ikuti aturan lagi. Karena perbedaan contoh, kalau untuk mempertahankan kesehatan kan misalkan cukup 1 botol per hari. Nah kalau orang sakit mau nggak terapi 20 hari atau 40 hari dengan 3 botol per hari. Kan itu bedanya. Nah sementara kan orang bilang, wah 3 botol ya per hari. Ngitungnya itu kan 3 botol kali 20 hari sekian misalkan kan gitu. Bukan berarti kan selama ini saya sakit ini bertahun-tahun ke belakang, tapi tidak ada perubahan, sudah mengeluarkan berapa puluh juta, bahkan mungkin berapa ratus juta, kan begitu. Nah dibawa dulu cara berpikirnya ke arah sana. Nah baru kita kasih solusi yang lebih simpel gitu. Nah gimana cara menghadapi Pak Didi ya? Gimana Pak Didi cara menghadapi dan tim ketika menghadapi prospekan, tapi dia susah untuk diajak gabung, itu gimana? Apa dibiarin? Udah biarin lah.
Itu gimana? Ya ada masanya ya. Kalau saya pribadi nggak mau ambil pusing. Nggak mau maksa gitu? Nggak mau maksa. Karena gini, pada prinsipnya bahwa sukses itu bukan tergantung orang lain, tergantung dirinya sendiri. Ya. Gitu. Jadi mau lanjut mau tidak itu haknya. Ya, nah, benar. Tetapi yang penting kitanya terus. Konsisten. Iya konsisten. Karena apa namanya? Ketika kita terus, tidak mungkin juga tidak ketemu. Ya. Ketika kita konsisten, tidak mungkin juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan begitu. Karena udah hukumnya seperti itu. Kalau kita selalu berpatokan kepada orang lain dalam hal apapun, saya pikir usaha apapun nggak bakalan jalan. Kan gitu. Kenapa? Karena udah siklusnya seperti itu, gitu loh. Timbul tenggelam. Nanti ketemu beberapa orang yang ada di tim kita yang betul-betul solid, betul-betul satu pemikiran, satu ide, satu visi. Nah, sehingga nanti lama-lama akan berkembang organisasinya. Nah itu. Tapi sekarang Milagros sudah masuk apotik ya, udah rame ya? Banyak member-membernya yang apotek sudah member gitu kan. Terlebih lagi sekarang kan ada produk baru yang dari air Milagros itu, kristal itu untuk perawatan ya, perawatan wajah itu sangat bagus sekali, booming sekali gitu kan, karena cara pemakaiannya simpel, cuma disemprot-semprot doang. Bahkan kalau itu nggak boleh untuk diminum? Nggak, untuk luar. Nggak boleh? Nggak boleh, karena itu kan untuk muka ya, biar glowing gitu. Itu sebulan di launching aja udah dasar itu. Kebanyakan yang pakai perempuan pasti. Perempuan, bapak pun juga boleh. Yang penting kan bagaimana kita tampil glowing lah. Iya. Gitu. Yang penting bersih, kemudian kelihatan yang nggak kusam, nggak kusut gitu kan. Kelihatannya lebih menarik, good looking lah. Ya, itu masalahnya kan itu. Nah, di sini rekan tim Pak Didi yang solid banget, kira-kira siapa kalau boleh disebutkan namanya? Ya ada lah. Ada. Nggak boleh sebutin. Nggak boleh sebutin. GR nantinya. Gitu. Yang penting ada. Karena saat ini juga sedang merintis jalur-jalur baru di ujung Kulon kan gitu. Kemudian kita juga bikin lagi di Jawa Barat gitu kan. Kemudian di Banten terutama dan kedepannya nanti kita akan meluncur, akan running ke Sumatera. Sumatera gitu. Karena target kita ini kan bagaimana pencapaian di tahun ini kan sesuai dengan target gitu kan. Makanya mau nggak mau kita harus kembangkan sayap. Kalaupun memang kondisinya belum pulih betul dengan pandemi seperti ini. Tapi kita kan tidak kehabisan akal kan. Dengan online tadi kita tinggal kirim link setiap hari minimal 10 orang gitu kan, yang respon berapa orang. Saya pikir database tambah banyak. Nah, tapi kan di setiap tahun tuh pasti ada perkembangan, terus ada penambahan marketing yang lain. Kompetitor maksudnya. Iya, gitu. Maksudnya ada kompetisi yang lain, terus ada produk baru yang lain. Selain Milagros kayak ya macam-macam yang lain lah gitu ya. Nah, di situ saling saingan atau gimana tuh ini? Kalau pendapat saya pribadi gitu kan bisa mungkin salah gitu kan, apa tidak ada masalah. Karena justru dengan kompetisi seperti itu pertanda bahwa kita harus lebih giat dari mereka. Tapi produk mereka lebih jelek dari Milagros enggak? Ya, walau nggak tahu produknya kan gitu kan. Nggak tahu gitu, karena urusan mereka kan. Yang penting gini, ketika ada kompetitor yang banyak ya kita tanggapi secara positif. Kuncinya pertama bahwa kita tidak boleh menjelekkan kompetitor, baik sistem ataupun produknya, termasuk dalamnya orang-orangnya. Itu kuncinya. Yang kedua, yang paling penting adalah kita mau suksesnya di mana. Itu yang paling penting. Kayak seperti gini deh simpelnya. Pas saya bikin kedai minuman yang lagi tren. Minuman yang lagi tren itu kan mereknya macam-macam. Iya. Nah, tinggal bertanya ke diri sendiri, mau besarnya di minuman A apa di minuman B? Yang diyakini, saya mau besarkan di minuman A, ya udah konsisten. Kan begitu? Nah, disitulah nanti kita akan lihat bahwa bagaimana kompetitor itu ya kan secara bersaing, secara sehat, mana yang lebih unggul akan terlihat nantinya gitu. Jadi bagi saya no problem lah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Kita happy aja kok. Bahkan ada temen tapi joinnya beda gitu. Nggak masalah, happy aja. Ada ya. Happy aja. Ada teman Pak Didi salah. Ada, cuma saya kembalikan lagi. Terserah mau suksesnya di mana. Karena kalau bicara MLM, network marketing, mau ganti-ganti perusahaan, kalau pribadinya belum beres, tetap
bakalan nyampe-nyampe. Ya. Karena intinya adalah sikap. Sikap. Orang sikapnya aja loncat-loncat, istilahnya nggak konsisten. Dari mana rumus suksesnya nggak ketemu gitu. Satu tapi konsisten itu bakal ketemu gitu. Kita jangan jauh-jauh lah. Artinya kan banyak pengalaman di sekeliling kita, mereka yang buka toko dari kecil jadi besar karena tetap aja buka toko berpuluh-puluh tahun. Tapi ada yang kayak gini Pak Didi. Banyak juga ya, termasuk diri saya sendiri. Ada orang yang pengen tahu ya. Cuman ya kayak saya sendiri, saya juga salah satunya ya member Milagros juga kan Pak. Nah saya pengen tahu, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Nah tapi satu sisi lain, saya walaupun ya ibaratkan sekarang kan udah mulai ini Pak ya, udah mulai kegugah. Nah tapi saya kegugah itu bukan karena produk lain Pak. Nah itu karena di sini saya ada pemikiran kayak saya gimana waktu buat ini. Nah saya belum bisa bagi waktu buat ini. Nah di situ, nah saya bingungnya dari di situ Pak, bagi waktu dan gimana sih cara saya buat bangkit lagi di bisnis Milagros tuh. Nah di situ saya belum ketemu. Tapi di sisi lain saya juga sering bertanya kan sama Didi. Nah mungkin di situ saya coba buat saya pengen tahu lagi. Jadi ketika saya nanti balik lagi gitu, saya nggak ketinggalan jauh dong. Nah di situ saya pikir sebelum punya istri, saya sebelumnya masih semangat ya Pak. Nah setelah udah punya istri mulai kebagi. Setelah saya mulai ngajar di sini mulai kebagi. Nah setelah saya ibaratkan banyak sih Pak yang nawarin kayak yuk gabung join ke ini, join. Tapi saya nggak dulu. Saya juga pernah member juga, saya belum lanjutin, belum beres. Masa saya mau ke yang lain. Nah saya juga pemikiran kayak gitu. Sebenarnya langkah-langkah sudah dibuat sebenarnya kan gitu. Nah justru dengan kesibukan seperti Mas Hafid ini kan bagaimana menjadi inspirasi ke teman-temannya, ke pekerjaan pokok yang utama bisa beres, kemudian anggaplah sementara ini di network marketing ini kan sampingannya, tapi bisa berjalan. Nah sebenarnya kan solusi sudah dibuat beberapa tahun yang lalu dengan cara kita punya robot prospek. Itu sebenarnya untuk mempersingkat waktu, mempersimpel. Kan kita tidak harus mendatangin orang dulu kan. Cukup kita cari kenalan di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter atau di media-media yang lain. Nah itu kan ada fase-fasenya. Dari awal yang kita kenal bagaimana menjadi hangat, kemudian menjadi hot. Ketika udah akrab kayak seperti saya dengan Mas Hafid kan, kita boleh dong bukain bahwa saya punya bisnis ini. Oh kita udah akrab ya Pak ya? Ya kalau udah akrab ya boleh kita buka seperti ini. Kan kalau misalkan belum akrab tiba-tiba nawarin bisnis kan, kalau istilah bahasa kitanya jore ya, jore norak banget gitu. Belum akrab udah terbuka. Coba bangun dulu komunikasi. Nah makanya kan metode-metode seperti itu sebenarnya jika dijalankan dengan baik, database tidak akan pernah kekurangan. Kan begitu kan? Gitu. Nggak langsung tembak. Kan saya banyak teman-teman yang kenalan tuh, kenalan ya istilahnya kan di situ masih cool lah, masih dingin, dingin terus. Kita jaga hubungan baik, tiap hari bagaimana kabar, tanya anaknya, istri dan sebagainya. Akhirnya tidak akrab, kerja di mana, kemudian bagaimana kondisi pekerjaannya, kesehatannya, lama-lama akrab. Nah lama-lama kemudian akan bertanya, bapak usahanya apa, kita punya ini, nah tinggal kirim link, nyimak 10 menit gitu. Lama-lama oh iya kondisi saya masalahnya di bagian ini, misalkan masalah kesehatannya, masalah penghasilannya, masalah tentang hubungan komunikasi dengan orang. Nanti di antara solusi-solusi itu kita tawarkan gitu kan. Ternyata mereka bisa join. Saya beberapa orang gitu tanpa kenal kok, melalui Facebook, melalui apa, alhamdulillah. Nah saya pikir kalau bicara membagi waktu, masa iya sih pada saat senggang sehari 2 jam nggak ada. Kalau betul-betul diniatin, sesibuk apapun orang, 2 jam per hari kita menggunakan handphone kita kita bikin daftar nama, kita kirim link, kita kenalan, kita telepon. Saya pikir dengan terus-menerus konsisten melakukan seperti itu bakal ketemu. Dan udah terbukti gitu kan gitu. Saya ada di Jawa Barat join, ada di Sumatera, kemudian ada di wilayah Banten juga join. Itu melalui proses seperti itu, nggak kenal tadinya kok. Istilahnya kayak gitu, akrab gitu. Iya cukup menarik sih Pak ya. Iya,
Simpel kok. Oke. Ya udah Pak, makasih banyak nih ya, udah banyak berbincang-bincang. Ya. Moga nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi di part 2. Boleh. Ya. Boleh, kita siap. membahas lebih dalam lagi Ya. apa sih si Mila itu. Iya, siap. Selain di sini juga saya pembicaraan tadi ya, udah mulai agak terbuka lah Pak hati ya. Iya. Terbuka, cuman itu Pak. Apa tuh? Ada cumannya Pak. Apa? Cumannya bergeraknya ini kapan, gimana, nah itu. Oke. Tapi hati udah tergoyah udah dari dulu sih sebenarnya. Oke. Kalau begitu yang penting mulai. Nah, yang penting mulai. Mulai ini kan tidak harus menyiapkan sesuatunya harus siap. Tidak harus. Nah justru kalau bicara tentang kesiapan, kapan siapnya, orang nggak pernah siap. Yang penting mulai aja dulu. Kan saya tadi udah saranin. Coba ikut terlibat dulu di aplikasi yang sudah ada. Gitu kan, belilah istilahnya kan gitu. Nanti di situ kita bisa baca-baca, di situ ada pembelajarannya. Itu aman Pak ya? Aman. Enggak, maksudnya enggak di kayak ilegal. Ilegal atau ilegal. Itu udah servernya udah bagus. Udah bagus, udah resmi ya, ya resmi. Udah resmi. Makanya kita kena pajak. Ketika beli 300 kan dapat pajak 10%. 330. Ya kan resmi gitu. Jadi pelajari dulu itulah. Itu kan mempelajari itu kan bisa sambil di motor, sambil di mobil, sambil di rumah, mau tidur, dimanapun tempatnya. Yang penting kita pakai headset, dengerin. Nah nanti apa yang belum paham kita diskusikan lewat Zoom, misalkan kan gitu. Sebenarnya simpel kok, nggak harus ribet sebenarnya. Yang ribet tuh karena memang belum tahu caranya. Itu aja. Kalau udah tahu caranya emang gak ribet kok. Simpel sebenarnya. Oke, berarti makasih banyak yang udah siap sharing-sharing lah ya. Ya, boleh. Moga Pak Didi sehat selalu. Amin. Terus tetap konsisten. Ya, harus. Karena ketika Bapak Didi konsisten, kita juga melihat Pak Didi, wah Pak Didi masih lanjut. Amin. Masih ini. Jadi harus. Saya kepikiran, wah Pak Didi. Coba kalau Pak Didi tiba-tiba, wah Pak Didi udah enggak ada nih. Iya. Nah, wah saya juga kan jadi. Iya. Nah, gitu. Boleh, siap. Mungkin saya masih boleh sharing-sharing sama Pak Didi sama rekan-rekan yang lain. Ya, siap. Salam juga buat teman-teman. Oke, siap. Nanti disalamin. Karena ya saya seperti ini gitu Pak. Saya juga mencoba konsisten di kayak ngobrol-ngobrol gini. Selain saya buat konten juga silaturahmi. Ya, yang paling penting manfaatin ya. Kalau saya sih titip pesannya manfaatin media sosial itu. Artinya kan bukan hanya kita dimanfaatin. Gitu kan? Nah sekarang kan saya bercontoh. Untuk yang hahaha saja kita harus mengeluarkan kuota. Yang kalau bicara tentang manfaatnya apa sih? Ya kan? Mereka berusaha akan membeli kuota itu. Tapi sekarang bagaimana untuk membeli kuota, tapi kita dapat kuota lebih banyak? Kan begitu kan? Artinya uang masuk ke rekening. Cara seperti itu, gitu. Jadi saya tetapkan bahwa manfaatin media sosial secara maksimal untuk membuat kita bisa meraih impian. Nah dengan cara ya banyak belajar, karena di sini media pembelajarannya cukup lengkap gitu. Tinggal kalau ditanya kapan maunya, ya secepatnya. Karena tidak harus kita menggotong beban yang berat sebenarnya gitu kan. Lah cukup kita menggunakan HP lah, sebenarnya lebih simpel kok. Gitu, Oke, Pak Didi, terima kasih banyak. Oke guys, kita tutup dulu di podcast Hobia ini. Jika kalian suka video ini, kalian like, comment, and subscribe. Jika kalian tidak suka, terserah kalian. Mau kalian delete, mau kalian dislike, silahkan. Karena kita juga masih belajar Pak ya. Masih belajar. Apabila di perbincangan kita tadi ada yang salah, kiranya mohon maaf. Dan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.